Danau Linau terletak 27 km dari ibu kota Manado, Sulawesi Utara. Danau ini memiliki warna yang berubah-ubah mulai dari hijau, biru, hingga coklat. Perubahan warna danau seluas 34 hektar ini disebabkan adanya kandungan belerang dan mineral di dasar danau yang terbias oleh sinar matahari. Danau yang masuk wilayah Desa Lahendong, Kota Tomohon ini selain menjadi tempat wisata, juga dimanfaatkan warga sebagai tempat mencari bahan makanan unik bernama sayo. Sayo adalah sebutan untuk nimfa capung, biasa hidup di bawah tumbuhan air yang banyak terdapat di pinggir Danau Linau. Sayo juga merupakan bagian dari rangkaian metamorfosis dari telur sebelum berubah menjadi capung dewasa. Sayo biasa bersembunyi dari arus dan predatornya di rumput dan tanaman air lainnya tepi danau. Untuk mencari sayo, aku hanya menggunakan bubu besar yang terbuat dari bambu. Caranya sangat mudah, cukup dengan menyerokkan bubu di tempat yang ada rumput airnya. Ukurannya yang hanya sebesar kelingking dan berwarna hampir sama dengan bubu, membuat aku harus teliti melihat ada sayo yang tertangkap. Pagi hari adalah saat yang paling pas untuk mencari sayo, karena waktu itu angin belum begitu kencang berhembus. Semakin siang, angin akan semakin bertiup kencang dan akan membuat sayo berenang semakin menyelam ke bagian dasar danau, sehingga semakin sulit untuk ditangkap. Berbeda dengan beberapa tahun silam, jumlah sayo di Danau Linau semakin berkurang. Jika sebelumnya warga bisa mendapatkan 1 ember sayo setiap harinya, sekarang hanya mencapai seperempatnya saja. Perubahan iklim dan keadaan danau membuat jumlah sayo semakin berkurang. Tetapi aku masih beruntung. Hari ini aku masih bisa mendapatkan seperempat ember sayo untuk diolah menjadi masakan khas masyarakat Lahendong. Semua bagian sayo bisa dikonsumsi. Hanya saja capung muda ini masih harus dicuci bersih. Masyarakat Minahasa memang terkenal dengan beragam kuliner yang berbahan hewan yang tidak biasa, seperti paniki atau kelelawar. Sama seperti hewan lainnya, mungkin tidak semua daerah yang memanfaatkan sayo sebagai bahan masakan. Tetapi di Tomohon, sayo sudah sejak lama dijadikan sayur. Sayo yang aku dapat akan dimasak oleh Om Polce menjadi masakan woku khas Minahasa. Cita rasa pedas yang menjadi ciri masakan Minahasa terdiri atas rica atau cabai yang ditumbuk bersama jahe dan bawang. Campuran rempah-rempah ini tidak hanya menghasilkan rasa pedas, tetapi juga mengandung kapsaisin sebagai stimulan penambah nafsu makan. Sayo merupakan salah satu sumber protein dan vitamin, mineral, dan lemak yang baik bagi tubuh. Yang perlu diwaspadai, mengkonsumsi serangga seperti sayo mungkin bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang seperti saat mengkonsumsi udang atau lobster. Ya, Om, sayanya, Om. Ya, kasih masuk, Ju. Ya. Sayo dicampurkan ke dalam bumbu woku yang sudah ditumis harum. Hanya butuh sekitar 5 menit untuk mematangkan sayo dalam bumbu woku. Bagi masyarakat Minahasa yang tinggal di sekitar Danau Linau, sayo telah menjadi lauk sehari-hari.
Daun pangi yang sudah dirajang halus kemudian direbus agar lebih lunak. Tekstur daun pangi yang keras memang butuh direbus agar lebih enak saat dimakan. Sekitar 20 menit, irisan daun pangi akan melunak dan siap untuk diolah lagi. Daging buah pangi kering pun turut dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi rebusan daun pangi. Seperti kebanyakan masakan tradisional lainnya, sayur pangi juga menggunakan rempah-rempah seperti jahe, bawang, dan cabai. Bumbu halus kemudian ditumis dengan sedikit minyak. Jika harum rempah sudah tercium, rebusan daun dan daging pangi sudah bisa dicampurkan. Kandungan minyak asitri yang kaya senyawa yang berguna serta zat-zat yang bermanfaat menurunkan tekanan darah dan membantu melancarkan pencernaan. Di Sulawesi Utara, masyarakatnya juga sangat kreatif. Tidak hanya mengolah biji pangi, tetapi dengan pengolahan yang tepat, daun dan daging buah pangi juga bisa menjadi alternatif kuliner sehari-hari. Tentu saja, pengolahan bahan pangan yang mengandung racun seperti pangi harus diperhatikan agar tidak berbahaya bagi kesehatan.